serta misi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati melaksanakan tugas penyebaran agama Islam di Pulau Jawa melalui pernikahan dan memiliki 6 istri. Sunan Gunung Jati menikahi 6 istri yang berasal dari putri tokoh-tokoh penting untuk membantu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dengan menikahi 6 istri, Sunan Gunung Jati berhasil mendapatkan pengaruh yang luas dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dilansir dari kanal YouTube Mayora Media pada Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023, disebutkan bahwa 6 istri dari Sunan Gunung Jati dinikahi pada waktu yang berbeda. Dalam sebuah naskah tasawuf yang tidak berjudul atau naskah kuningan yang diterjemahkan oleh Aman Wahju, disebutkan bahwa pernikahan Gunung Jati dilakukan setelah ia belajar di bawah bimbingan seorang ahli membaca Al-Quran, yaitu Pangeran Makdum, putra dari Raja Andalusia. 6 istri Sunan Gunung Jati tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nyi Gedeng Babadan. Kisah dimulai ketika Sunan Gunung Jati berhasil membantu Gedeng Babadan, Maulana Huda untuk mengatasi paceklik. Gedeng Babadan menerima Sunan Gunung Jati untuk belajar agama Islam dan menjodohkannya dengan Nyi Gedeng Babadan. Menurut naskah kuningan, pernikahan pertama Sunan Gunung Jati ini tidak menghasilkan keturunan. 2. Nyi Rara Jati. Nyi Rara adalah putri dari seorang ulama terkenal di Cirebon, Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati. Diketahui bahwa Syekh Nurjati juga ikut serta dalam penyebaran agama Islam bersama Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nyi Rara. Pernikahannya tercatat dalam naskah ilmu tasawuf yang berjudul Mertasinga, dan dikarunia 2 orang putra, yaitu Pangeran Jayakalana dan Pangeran Bratakalana. 3. Nyi Mas Pakungwati. Dalam buku Cirebon dalam 5 zaman abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20, disebutkan bahwa pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati. Pada saat itu, Sunan Gunung Jati resmi menikahi putri Pangeran Cakrabuana, Nyi Mas Pakungwati. Setelah memperoleh kekuasaan di Cirebon, Sunan Gunung Jati mengubah kekuasaan menjadi kerajaan Islam untuk menyebarkan agama Islam sampai keluar Cirebon. Tidak dijelaskan mengenai keturunan dari pernikahan ini. 4. Nyi Tepasari Rara Tepasan. Sunan Gunung Jati menikah dengan putri Nyi Gedeng Tepasan, yaitu Rara Tepasan. Rara Tepasan juga merupakan cucu dari Raja Majapahit, Sri Angrahra. Identitas Sri Angrahra tidak secara pasti disebutkan dalam naskah kuningan. Namun, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati bertemu dengan Rara pada akhir abad ke-15, saat Majapahit dipimpin oleh Raja Singawikramawardhana. Pernikahan ini dikarunia 2 orang anak, yaitu Ratu Ayu dan Pangeran Pasarean. 5. Nyi Kawung Anten. Asal-usul Nyi Kawung menjadi perdebatan. Ada literatur yang menyebutkan bahwa ia adalah adik dari Bupati Banten pada saat itu, dan ada juga literatur yang menyebutkan bahwa ia adalah adik Prabu Mandi Petak atau Dipati Cakuang. Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nyi Kawung di istana tak berpenghuni di daerah Pakuan. Mereka melangsungkan pernikahan dan dikarunia 2 orang anak, yaitu Ratu Winahon dan Pangeran Seba Kingkin. 6. Syarifah Baghdadi. Syarifah adalah putri dari Sultan di Baghdad yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di Jawa bersama saudara-saudarnya, yaitu Syarif Abdurrahman dan Syarif Abdurwahim. Ketiganya berguru di bawah bimbingan Syekh Nurjati dan diperkenalkan kepada Pangeran Cakrabuana, pendiri Cirebon. Syarifah Baghdadi menikah dengan Sunan Gunung Jati dan bersama-sama mereka menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon.